Hai, what up? Sesuatu cuy. Seperti dugaan gua, kemarin disentil langsung dibalas instan sama KDM. Gak ada takut-takutnya nih orang. Orang kalau bersih tuh enak aja ya, ngelangkah tuh ringan ya. Yang katanya nanti berpotensi KDM akan diperiksa BPK. Disamperin BPK-nya cuy. Ini ada videonya. Kita langsung simak aja cuy. Aduh, apa nih? Apa ya, pernyataannya beliau nih setelah diperiksa atau sebelum nih, gak tau deh. Pokoknya ini tentang itu. BPK cuy disamperin. Gokil. Ya, hari ini kita ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pendalaman audit terhadap kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kan auditnya juga sedang berjalan, ya kan, audit akhir tahun yang dilakukan hari ini sedang berjalan audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kan itu rutin dilakukan, sehingga nanti di sana bisa terlihat apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat satu memiliki perencanaan keuangan yang baik, yang kedua memiliki pengelolaan keuangan yang baik, baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, yang bersumber dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya juga punya belanja yang baik, ya, apa yang mau diperiksa jadi udah tahu cuy. Belanja yang baik itu adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam bahasa kita, memperbanyak belanja modal dibanding dengan belanja barang dan jasa. Nah, di belanja modal ini nanti kita akan mengarah lagi pada apakah uang yang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik enggak? Artinya gini, belanja modal jalannya baik enggak? Makanya kan saya selalu mengkoreksi tuh, oh unitnya dipasang kok belum dicor, berapa bayar pegawainya? Ketika misalnya tidak sesuai dengan RAP yang dimiliki, saya koreksi, dilindungi asuransi enggak? Kan saya selalu begitu. Nah, ini yang menjadi orientasi, sehingga output, outcome, dan benefit publiknya bisa didapatkan. Nah, ini yang menjadi orientasi, dan tentunya dari sisi kewenangan pemeriksaan arus kas pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu yang punya kewenangan itu cuma dua menurut saya. Yang pertama adalah BPK, yang kedua adalah BPKP. Nah, kalau inspektorat kan internal audit pemerintah. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan. Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik. Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu. Dan ini adalah bagian dari membangun hubungan emosi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola kas daerah. Dan kas daerah ini sebenarnya kalau di Jakartanya seperti kas negara, karena berbeda antara pengelolaan kas kementerian dengan kas daerah. Kalau kas daerah itu kas otonom yang setara dari kedudukan dengan kas negara yang berada di daerah kementerian. Ini ilmu pemerintahan loh. Ini kuliah gratis loh cuy, dengerin cuy ini. Wah, jarang dapet ini langsung dari pelakunya nih. KL-nya atau KL-nya adalah organisasi perangkat daerah yang tidak boleh punya kas sendiri, dia harus menghidup pada ke kas daerah. Ini yang menjadi concern kita bertemu dengan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat hari ini. Kita meminta dilakukan audit dan diminta diumumkan hasil audit yang dilakukan. Memang pengumumannya kan nanti dilakukan ketika akhir tahun, dan kemudian hasil audit selama 1 tahun itu kan nanti diumumkannya biasanya kisaran bulan April. Tetapi khusus untuk belanja di pemerintah Provinsi Jawa Barat ini, agar segera dilakukan pengumuman hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang makna bahasa, gitu. Makna bahasa yang disebut dengan, pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BLUD yang ada di Provinsi Jawa Barat itu suka menyimpan uang dalam bentuk deposito. Tapi depositonya adalah deposito kas daerah. Sifatnya on call. Nah, sifatnya on call ini kalau uang itu diperlukan maka bisa diambil dalam setiap hari walaupun statusnya deposito. Bunganya itu tercatatkan masuk lagi menjadi pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah
dan halal serta tidak mengikat menurut undang-undang, kan ini yang menjadi orientasinya. Nah kemudian ada lagi giro. Nah giro ini kan yang dilakukan dalam setiap waktu pembayaran dalam setiap hari. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya kenapa sampai tanggal 17 Oktober 2025 kasdanya, uang yang tersedia di kasdanya ada 2,4 triliun. 2,4 triliun. Apakah itu termasuk pengendapan? Nah, jawabannya begini. APBD Provinsi Jawa Barat itu 31 triliun. Dari APBD 31 triliun itu sampai dengan bulan Oktober itu ada di kas 2,6 triliun. Kalau ditambah pendapatan 7,5 triliun lagi sampai bulan Desember, maka uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat sampai bulan Desember itu jumlahnya ada 10 triliun. Kalau sampai bulan Desember nih, sampai tanggal 31 dan dibayarkan lagi, ada 10 triliun. Maka dari 31 triliun ada 10 triliun yang nanti ada di kas dan rencana menjadi pendapatan baru, berarti sudah dibelanjakan uang itu sebesar gitu kan 21 triliun. Jadi sampai bulan Oktober ini pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sudah belanja kurang lebih 21 triliun gitu loh. Kas yang tersisa 2,6 triliun. Pendapatan yang belum masuk 7,5 triliun. Artinya bahwa belanjanya jalan. Gitu, belanjanya berjalan, tidak dalam kategori tindakan. Nah, kenapa tidak dalam kategori tindakan? Karena uang yang 2,6 triliun ini harus kami bayarkan. Pada siapa? Pada kontraktor-kontraktor yang menjadi mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang bangun sekolah, yang bangun jalan, yang bangun irigasi, yang pasang PJU, yang pasang jaringan listrik, kan gitu loh. Ini kan terus kemudian harus bayar listrik, harus bayar air, harus bayar upah outsourcing, kan gitu loh. Nah, kenapa dibayarkannya bertahap? Karena ini ada bagian dari pengendalian keuangan dan pengendalian pekerjaan. Misalnya begini, PTA memenangkan tender di pembangunan jalan Provinsi Jawa Barat sebesar 1 triliun. Dari 1 triliun ini, itu pasti ada yang namanya uang penawaran. Artinya, dia nawar itu 90%. Sehingga, walaupun angka proyeknya 1 triliun, yang harus dibayarkan ke kontraktor itu nanti adalah 900 miliar. Yang 10 miliar itu menjadi silpa. Nah, kalau silpanya, kalau pembayarannya terjadi pada bulan Maret, maka itu bisa menjadi silpa di perubahan anggaran dibelanjakan lagi. Kalau dibelanjanya terjadi setelah perubahan, maka itu di silpa bisa nyebrang. Tapi berdasarkan komunikasi kemarin dengan Kemendagri, silpa itu bisa tidak diseberangkan tapi dimasukin dalam BTT. Dan kemudian nanti dibelanjakan lagi untuk belanja-belanja yang tanggap darurat. Ada bencana, ada kemiskinan akut, ada orang yang lapar, ada orang yang sakit yang harus tolong rumah sakit. Ini bisa. Ngerti Bapak kemarin tadi nih barusan gue upload, ada orang yang ngeyel, dibilang dari mulai dia nggak ngerti keuangan. Nanti lo mesti dengerin ini kuliah gratis nih cuy, ilmu pemerintah nih cuy. Kemudian yang 900 miliar itu kita harus bayarkan bertahap. Tahap pertama kasih DP dulu 20-30%. Kemudian tahap kedua kita nanti ada pembayaran lagi. Gitu, pembayaran misalnya 40%. Tahap ketiga misalnya 40% lagi dengan DP 20%. Kenapa harus bertahap? Karena kalau uangnya dibelanjakan sekaligus kepada pemborong, bagaimana kalau pemborongnya kualitas pekerjaannya buruk? Bagaimana kalau tidak dikerjakan? Maka ini menjadi pidana korupsi. Yang korupsinya kontraktornya karena tidak mengerjakan pemerintah. Tapi kepala PU-nya kena karena dia melakukan pembayaran sedangkan yang dibayarkannya jasanya belum diberikan. Nah ini kenapa ada angka-angka dan kenapa ada uang yang ada di kas daerah. Sehingga seluruh rangkaian belanja kas daerah ini dinilainya kapan? Dinilainya nanti pada tanggal 2 Januari. Kalau di 2 Januari nanti ternyata sudah
pengeluaran dan pendapatannya seimbang sehingga angkanya 0 atau angkanya 10 atau angka silpanya 20 atau 30, disitulah dilakukan penilaian. Sehingga tidak bisa dilakukan penilaian terhadap perjalanan keuangan hanya hari ini karena masih ada sisa waktu yang harus kita jalani untuk melakukan proses pembangunan dan pembayaran pada fase-fase atau segmen atau termin-termin berikutnya. Jadi kalau diibaratkan termin, di bulan November dan Desember itu nanti biasanya termin yang ketiga, gitu loh. Kedatangan ke BPK ini bukan bentuk intervensi dari itu ya Pak ya? Dari mana intervensinya? Makanya saya menanyakan. Enggak, bukan kalimatnya, bukan bentuk intervensi. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu. Pak, berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa Pak? Dari Pemprov Jabar sendiri? Ya saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Tapi kan saya sudah jelaskan, kan dibelanjakan gitu loh. Cuman kenapa tidak dibelanjakan? Oke, saya kasih tahu sekarang. Bisakah pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini dibelanjakan semuanya? Bisa. Gampang. Bagaimana caranya? Sudah aja kasih belanja hibah. Sehari ini juga saya kasihin belanja hibah ke berbagai lembaga di Jawa Barat. 1 triliun saya bagikan. Misalnya dikasih 1 miliaran. Berarti kalau 1,6 triliun hanya diperlukan 160 lembaga. Atau 1.600 lembaga. 1.600 lembaga kasih 1 miliaran sekarang habis. Tapi besoknya uang yang diterima oleh penerima hibahnya dipakai beli mobil, dipakai bangun rumah. Korupsi lagi yang hasilnya tuh nanti. Gitu loh. Makanya belanjanya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat yang dirasakan dampaknya langsung oleh semua, bukan oleh perorangan atau kelembagaan. Yes. Pak Gub, sudah ada komunikasi belum Pak Gub sama Pak Purbaya? Nah sekarang Giro katanya nanti Jadi begini, ya begini. Kan waktu itu ada pernyataan dari beliau yang menyatakan bahwa adanya sejumlah daerah yang mengendapkan uang kas daerah disimpan dalam bentuk deposito, kan gitu loh. Nah kata beliau kan disimpan dalam deposito itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan karena daerah tidak boleh mengambil bunga dari menggunakan uang hanya untuk dapatkan bunga gitu loh, menyimpan uang kasda hanya untuk dapatkan bunga, kan gitu loh. Kalau dibilang rugi. Makanya saya katakan bahwa kas 2,6 triliun Pemprov Jabar itu bukan di deposito tapi di giro. Nah hari ini beliau ngomongnya beda lagi. Rugi dong kalau disimpan di giro karena bunganya kecil, harusnya di deposito. Untuk udah ada obrolan sama Pak Purbaya belum? Udah ada komunikasi belum? Kan ini berbalasnya di media gitu ya? Ya. Beberapa hari ini. Ya kan nanti juga kita ketemu pasti. Nah, ini kan bagaimana kita meluruskan sebuah pernyataan. Artinya gini loh, ini saya jelasin. Hari ini dana transfer daerah kan ditunda pembayarannya untuk tahun 2026. Kalimatnya saya ditunda loh, bukan dipotong. Karena itu hak gitu loh. Kayak itu hak ditunda. Nah, ditunda itu disebabkan oleh apa sih? Kan itu. Disebabkan adanya anggapan gitu loh, bahwa daerah-daerah tidak bisa belanja dengan baik, tidak bisa membelanja keuangan daerahnya dengan baik dan menyimpan uangnya di bank, gitu kan, dalam bentuk deposito, kan gitu loh, seperti itu. Nah sehingga Pemprov Jabar dengan data 4,1 triliun itu menjawab bahwa kami membelanjakan uang dengan baik. Dan kemudian seluruh jawaban itu yang jawab nanti jangan saya, biarkan BPK yang melakukan audit. Nanti kalau di bulan Januari tanggal 2 ternyata belanja pemerintah daerah sudah baik, belanja infrastrukturnya baik, belanja pendidikannya baik, belanja kesehatannya baik, belanja kesejahteraan rakyatnya baik, dan cash flow pemerintahnya baik,
maka nanti saya mau nagih sama Pak Menteri Keuangan. Kenapa? Ini daerah sudah belanja baik, maka tidak ada alasan untuk ditunda pembayaran TKD-nya. Dan kami juga sampai hari ini juga ada hal yang harus ditagihkan ke Kementerian Keuangan, di mana lebih dari 190 miliar lebih, saya tahu angka pastinya, dana bagi hasil pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dibayarkan. Supaya tembakau, Pak. Dana bagi hasil belum dibayarkan. Pak, kira-kira kapan ketemunya, Pak? Apakah Saya tahun nggak depan tahu kan, atau- beda agenda. Itu kan tuh kita nggak bisa ngatur, kayak ketemu pacar aja. Oke, nanti kan. Sudah cukup. Selesai. Oh, udah selesai nih. Jangan Ya kan, itulah bapak gua gitu kan. Dia tuh jangan ditantang cuy. Kalau ditantang, ya dia berani. Karena orang-orang apa ya, kalau orang benar tuh langkahnya tuh ringan cuy. Nggak pakai harus nunggu nanti, udah periksa sekarang aja biar clear. Karena masalahnya ini yang sempat berulang kali disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi, ini masalah martabat, ini masalah integritas, ini masalah kredibilitas, ini masalah kepercayaan masyarakat. Jadi harus clear. Dan ini yang sedang diperjuangkan. Ini untuk nama baik pemimpin daerah, untuk nama Pak Deddy sendiri, dan juga pejabat-pejabat yang di bawah naungannya dia, yang untuk memastikan bahwa kita sudah bekerja dengan benar. Jadi kalau sudah benar, ya nanti dia akan tagih tuh dana yang ditunda, dana transport yang ditunda oleh Menteri Keuangan. Karena kembali lagi, Menteri Keuangan sebenarnya sejalan dengan Pak Deddy Mulyadi. Sejalan dalam arti bahwa APBD itu harus kembali ke rakyat. Ya, jadi sejalan itu. Cuma memang ini menurut gue kembali lagi, ini adalah polemik yang sehat, yang memang ya harus terjadi seperti ini, untuk saling mengingatkan, untuk saling menegur dan sebagainya, dan saling membuktikan. Kecurigaan-kecurigaan itu harus ada. Sebagai seorang pemimpin itu kecurigaan itu harus ada cuy. Itu harus ada. Jadi bukan berarti tidak mempercayai, tapi memang tugas seorang pemimpin itu memang harus mengetahui. Jadi dia harus turun ke lapangan, harus mengecek semua. Itu yang dilakukan Pak Purbaya. Bukan dia gak percaya sama pejabat, tapi harus dia datang. Dan ya siapa tahu dari sekian banyak pemerintah daerah ada yang nakal, kan akhirnya bisa terdeteksi jauh lebih dini. Itu yang diupayakan oleh Pak Purbaya. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi pertanyaan di wartawan tadi menyampaikan terkait dengan intervensi, ini bukan intervensi. Ini memastikan bahwa dugaan-dugaan yang bisa terjadi di Jawa Barat bisa selesai nih. Karena kan terakhir Pak Purbaya bilang ini berpotensi diperiksa BPK. Ya sudah, periksa sekalian sama BPK. Biar sekalian hilang nih. Karena kalau tidak dituntaskan, ini akan berkembang liar lagi. Tuh, kapan nih Jawa Barat akan diperiksa? Hasilnya apa ya? Jadi langsung aja. Dan inilah sosok pemimpin yang menurut gua benar langkahnya. Ya sekalian, biar tuntas, beres, dan kembali kepada pekerjaan masing-masing. Tinggal daerah-daerah yang lain, ya tolong dicek juga dong, nggak cuma Jawa Barat aja. Kenapa Jawa Barat diusik terus gitu? Kalau udah benar, apalagi mendapatkan predikat sebagai provinsi terbaik dalam pengelolaan anggaran APBD, kenapa kok kayaknya mendapatkan tekanan? Tapi kembali lagi, gue sempat ada pertanyaan, apakah ini konspirasi? Apakah ini konspirasi yang sengaja? Drama yang diciptakan untuk menempeleng pemerintah-pemerintah daerah lainnya gitu kan? Berani nggak bertindak seperti Pak Deddy Mulyadi gitu kan? Maju gitu kan? Dan transparan, berani nggak mereka? Karena ini baru Pak Deddy yang berani muncul nih, yang berani menyuarakan. Yang lain berani nggak? Dan kalau nanti ternyata ada temuan, ya, masyarakat akhirnya bisa menilai. Dari sini masyarakat Jawa Barat bisa menilai sendiri. Sampai sini kita udah bisa menilai bahwa aman kita di bawah kepemimpinan beliau. Jadi mudah-mudahan 2 periode, karena beliau akan mengusung Pak Prabowo 2 periode, berarti Pak Deddy Mulyadi 2 periode juga Jawa Barat. Well, that's it. Kita ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Sehat-sehat buat lo semua. Bungkus.